Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku generasi Z yang Allah jaga kehormatannya. Mari bicara jujur. Di era digital, hanya dengan satu klik, kita bisa mengakses konten dewasa, serial yang menormalisasikan seks bebas, dan gaya pacaran tanpa komitmen. Di saat yang sama, topik ini masih tabu. Orang tua bingung, guru agama menghindar, yang ada hanya jangan pacaran, dosa, tanpa penjelasan. Akibatnya, kita kebingungan mencari jawaban sendiri dan sering jatuh pada sumber yang menjatuhkan dari Islam. Hari ini, mari kita pahami bagaimana Islam membimbing kita dalam seksualitas, pernikahan, dan relasi yang sehat. Pendidikan seksualitas Islami, Islam tidak tabu membahas seksualitas. Al-Quran menjelaskan haid, mimpi basah, hubungan suami istri dengan bahasa yang jelas dan penuh adab. Konsep pertama adalah iffah atau menjaga kehormatan. Bukan sekedar tidak melakukan, tapi kekuatan batin menahan diri karena sadar tubuh adalah amanah Allah. Dengan iffah, kita tak terjebak pacaran yang menghabiskan energi emosional dan menjerumuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai pemuda, siapa mampu menikah, menikahlah. Itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, berpuasalah karena puasa menjadi perisai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi memberi solusi, menikah bagi yang mampu, puasa bagi yang belum. Di era digital, kita perlu ta'aruf yang benar, bukan pacaran penuh rayuan dan berduaan, tapi proses saling mengenal dengan tujuan nikah ya dalam bingkai syariat, libatkan keluarga. Juga penting memahami kesehatan reproduksi secara ilmiah, menjaga kebersihan, memahami siklus tubuh, mengetahui hak kesehatan, semua bagian menjaga amanah dari Allah. Membangun relasi setara dan adil. Masalah terbesar adalah warisan budaya patriarki yang disalahartikan sebagai ajaran Islam. Anggapan suami penguasa dan istri pelayan itu tidak benar. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang isinya, Dia ciptakan pasangan dari jenismu agar kamu tentram dan jadikannya mawadah dan rohmah. Kata mawadah atau cinta dan rohmah atau kasih sayang menunjukkan hubungan yang setara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah sebut istri sebagai libas atau pakaian bagi suami dan suami sebagai libas bagi istrinya. Pakaian saling melindungi, menutupi kekurangan, membuat nyaman. Relasi pernikahan adalah kemitraan. Rasulullah teladan terbaik. Beliau bantu pekerjaan rumah, menjahit pakaian lembut pada istri. Beliau bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah paling baik pada keluarganya dan aku yang terbaik. Hadits riwayat Tirmidzi. Pernikahan Islami bukan dominasi, tapi kemitraan. Suami pemimpin yang melayani dan melindungi, bukan memerintah. Istri mitra yang dihormati pendapatnya, didukung karir dan mimpinya. Pahami ini agar tak terjebak relasi toksik bernama agama. Resiliensi terhadap budaya populer. Kita hidup di zaman budaya populer mudah masuk gawai, termasuk lagu romantisme perselingkuhan, film normalisasi seks bebas, serial tampilan LGBT sebagai hal biasa. Tanpa sadar, kita konsumsi setiap hari. Resiliensi bukan menutup diri, tapi perlu filter. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, yang isinya, jangan ikuti sesuatu yang tak kau ketahui. Pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Tanya diri, setelah nonton film ini, hatiku makin dekat atau jauh dari Allah ya? Setelah dengar lagu ini, aku makin mudah jaga pandangan atau masih sulit ya? Budaya populer bukan musuh, tapi arus yang harus dihadapi kecerdasannya. Pilih konten yang selaras dengan nilai Islami. Banyak kok konten kreator muslim keren, film halal, musik indah, tanpa lirik yang merusak. Dukung mereka, kita ikut membantu industri budaya Islami. Sahabatku, cinta itu fitrah, rasa tertarik manusiawi. Islam tidak memusuhi, tapi mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi agar cinta tak hanya indah di dunia, tapi kekal di surga. Jangan biarkan tabu membuat buta, pelajari agama, tanya guru terpercaya, baca buku Islam tentang pernikahan, persiapkan diri dengan mental, spiritual, dan skill. Dikapasikan diri, jangan gelisah. Allah sedang mempersiapkan pasangan yang terbaik dan mempersiapkan jadi versi yang terbaik. Ya Allah, anugerahkan pasangan yang menenangkan hati,
penyergup mata, dan membawa kami menuju surgamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.